tugasmu adalah menunjukkan kepada saya Injil Allah, Injil Yesus yang diberitakan Yesus dan juga Filipus ketika mereka melakukan penginjilan di Galilea. Silakan. Jangan kau kasih saya Lukas, Markus yang buku surat kabar yang nggak jelas itu ya. Jangan. Saya minta Injil Allah dan juga Injil Yesus yang diberitakan Filipus di Galilea bersama dengannya. Silakan. Itu dapat Filipus dan Galilea dari mana? Bertanya kau tajam. Saya tanya Injil Allah yang diberitakan Yesus itu mana? Giliran kau ditanya kau kena stroke. Saya tanya loh, mana Injil Allah? Injil Allah. Saya tanya Injil Allah mana? Ya gue nanya Injil yang kalian Kau dengarkan baik-baik saudaraku ya, penyembah makhluk kuburan yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Dengarkan baik-baik. Nabi Isa alaihissalam itu, Nabi Isa alaihissalam itu nabi yang diutus kepada Bani Israel, di mana muara Kristen itu lahir, tumbuh dari sana oleh orang-orang Farisi yang benci kepada Nabi Isa. Maka kamu yang punya kewajiban kemudian untuk menunjukkan kepada kami kitab itu yang kalian ambil, kalau memang itu berasal dari nabi kami yang ada di tengah-tengah Bani Israel, tentu kitab itu juga dong, ketetapan itu juga dong yang diceritakan di dalam kitabmu, yang mana kitabmu menuliskan tentang kisah tentang sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil. Sedangkan pengarang-pengarang kitab lo itu belakangan menulis cerita-ceritanya. Tunjukkan kepada saya Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus kepada Bani Israel bersama muridnya Filipus. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan padamu, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Saya sudah menjelaskan ketika kamu bertanya sama aku, nabiku Nabi Muhammad datang di abad ke-7 menjelaskan dari isi kitab sebagian ketetapan Tuhan yang mereka sembunyikan para ahli kitab. Sekarang saya minta bukti. Saya minta bukti mana? Kalau tidak disembunyikan ketetapan-ketetapan itu, berarti muncul sekarang nih. Kamu tunjukkan kepada saya, jangan jangan gitu. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Jangan kecewakan orang-orang Kristen. Dipikirnya kamu itu cerdas dan dipikirnya kamu bisa memojokkan agama Islam. Gak bisa. Sekarang kau baca sama saya Injil yang ada di dalam kitab yang diterangkan oleh para wartawan yang kau imani kitabnya itu sebagai kitab suci, padahal surat kabar yang mengabarkan tentang Yesus memerintahkan Injil kerajaan Allah, dan Filipus yang beritakan nas berdasarkan Injil Yesus. Mana Injil itu? Mana? Gua nanya Injil lu kan? Mana? Oh. Apakah Injil Bible? Ya, justru Bible itu bukan Injil. Yang saya maksud ini bukan Bible. Yang saya maksud Injil yang diberitakan Yesus. Dengarkan, saudara. Yang saya maksud ini yang diberitakan Yesus di Galilea. Lalu datanglah Yesus ketika Yohanes ditangkap. Yesus bersama Filipus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang saya tanya, dengar. Yang saya tanya, Injil Allah. Yang saya tanya, Injil Allah yang Yesus beritakan kepada Bani Israel itu mana? Jawab. Sumber dari mana? Ya. Jawablah. Wartawanmu mengatakan, wartawan Markus, wartawan Yohanes, wartawan dari surat kabar Matius menceritakan kalau Yesus pernah datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu wartawan, dan pewarta mencatatkan sejarah itu di dalam surat kabar bernama Markus, bernama Kisah-kisah Pewarta. Nah, saya melihat di Kisah Pewarta 8 nomor 43, ternyata
Pewarta itu menceritakan kalau Filipus ini memberitakan, dan poinnya di 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Kalau nas itu berarti tertulis, memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Tolong sekali lagi, tolong sekali lagi, tolong sekali lagi. Saya masih menghargai Anda. Tolong tunjukkan nas yang menceritakan tentang Injil Yesus, yang Yesus beritakan kemudian bersama Filipus di Galilea, yang mana narasinya mengatakan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jangan kau bilang Yesus menenteng buku Lukas, Markus, Kisah Para Rasul, Galatia, Filipi, Padale, Pararang. Jangan kau bilang gitu, karena itu adalah surat kabar yang muncul belakangan. Sekarang kau tunjukkan Injil Allah itu, silakan. Injil Allah, silakan. Satu, ada. Dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan, 10. Alamak. Kau bertanya tajam. Begitu ditanya tumpul. Bingung kau kan? Bingung kau. Makanya lebih akurat Al-Quran, lebih sahih Al-Quran pemberitaannya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, telah datang padamu nabiku Muhammad untuk menceritakan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, tunjukkan mana Injil Allah. Silakan. Woi, dompala, mana Injil Allah? Woi, Al-Quran saya mengatakan mereka menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, tunjukkan Injil Allah kepada saya yang diberitakan Yesus kepada Bani Israel. Silakan. Nah, mereka bilang, di mana Quran bilang mereka. Woi, apa yang ditanya tolong kau jawab lah. Di mana? Tunjukkanlah. Nggak usah kemana-mana. Kau kok nangis kau di sini? Aduh, matilah longor ini. Al-Quran saya mengatakan, Injil yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disembunyikan. Maka Nabi Muhammad datang menjelaskan sebagian isinya. Apa sebagian isinya itu? Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu sebagiannya tuh. Sekarang kalau Anda nggak percaya kepada Quran, oke. Tapi Anda boleh tidak percaya kepada Quran, tapi tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus terima dari Allah, yang Yesus beritakan di Galilea bersama dengan Filipus. Tunjukkan. Surat apa, ayat apa? Giliran ditanya kitabnya bernapas pun kau susah. Al-Quran sekali lagi, Al-Quran saya udah bacakan. Poin-poin Al-Quran menceritakan tentang hikmat Injil yang datang kepada Bani Israel, yang diajarkan Nabiku Isa alaihissalam, yang namanya dipalsukan kemudian menjadi Yesus oleh orang-orang kafir laknat. Surat itu apa? Disembunyikan. Sekarang pertanyaan saya, aku melihat wartawan-wartawan yang dikumpulkan tulisannya oleh konsili. Di situ ada catatan bahwa Yesus memberitakan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel bersama Filipus. Filipus memberitakan Injil Yesus. Yang hadir di Indonesia, Injil Lukas, Injil Markus, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas, dan seterusnya. Saya nggak butuh itu semua. Itu kan cuma informasi dari wartawan. Yang saya butuhkan adalah informasi primernya tentang Yesus memberitakan Injil di tengah-tengah Bani Israel itu. Mana Injil Allah? Tunjukkan.
Bos nggak bisa jawab surat apa ya? Inilah akibat kalau terlalu banyak makan dedak. Kurangi makan dedak, kurangi. Ya, lebih baik kau makan serpihan besi-besi, habis potongan orang mengelas daripada kau makan dedak otakmu kayak gini, tumpul otak kau kan. Ditanya tentang Injil Allah, belum lagi ketika pewarta Yohanes, pengarang buku Yohanes mengatakan gini, dalam Yohanes 17:8, konon Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Nah tuh, Yesus menerima firman kan, telah aku sampaikan. Nah, sudah disampaikan bukan? Kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus berikan kepada muridnya? Mana? Tunjukkan kepada saya. Apologet Romo disuruh bela Islam malah disebar. Mindset udah. Ada. Turun lah kau. Anu kau. Dah apa aja longor kali kau nongor. Sulit. Jadi sahabat sekalian, semalam saya sudah mengatakan, 2 hari yang lalu juga saya informasikan. Aliteng saat ini itu sudah tidak bisa lagi untuk membantah Islam pakai Bible-nya. Gak bisa lagi. Karena Bible itu justru menghantam rahang mereka, bahkan dilumat jantungnya sama Bible. Maka apa yang mereka gunakan sekarang? Nyerang-nyerang Islam pakai Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Dengan makna sendiri, dengan pikiran sendiri. Dia datang kemudian menjelaskan tentang surah Al-A'raf, ayat 157 dan seterusnya. Saya menjelaskan terkait dengan kaidah yang ada di Bible-nya. Injil tidak dituliskan. Di mana itu? Ya tidak dituliskan, memang nggak ada. Nggak ada di tempat mereka, nggak ada. Dia minta di kita juga nggak ada dituliskan di kita. Memang nggak ada. Kalau dikatakan, tapi di dalam kitab kan dikatakan maktuban indahum, tertulis. Lah memang tertulis. Tapi yang menuliskan siapa? Siapa yang menuliskan? Ayo, Nabi Isa menuliskan. Nggak ada Nabi Isa menulis kitab. Kenapa dikatakan tertulis? Ya memang tertulisnya di mana? Di surat kabar yang ada. Tapi itu sudah tercemar. Tercemar. Sekarang kalau mereka tanya, mana ada tertulis dalam kitab Injil? Oke, yang Anda maksud Injil mana? Oh, Perjanjian Baru kan? Itu kan selera kalian tuh, paling nafsu kali bilangnya Bible itu Injil, Perjanjian Baru. Oke, coba kamu terangkan kepada saya. Galatia 3:22 nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat disebutkan siapapun yang Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud itu sopo? Berat. Nabi yang dimaksud di situ siapa? Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Bombom, mana bisa? Nabi Luga bang, Nabi Luga. Nggak mungkin. Jadi berat ya, berat. Jadi ketika Al-Quran mengatakan tidak mungkin. Wahai umat Islam, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ba'duhum, kata Allah. Nggak bisa itu. Kami telah beriman, tetapi apabila kembali kepada sesamanya mereka bertanya. Iya. Hah? Kenapa emosi bang? Santai aja. Dimas. Kenyataannya memang begitu. Ya sudah, kau tunjukkan Kenapa Injil kau Allah yang sangkal? Yesus beritakan itu mana? Kamu sangkal kau beriman dengan iblis. Ya. Sangkal. Yang beriman dengan iblis itu Tahu, yang percaya kepada makhluk yang keluar di kuburan hari ketiga, itu iblis. Dengar ya, baik-baik. Mari kita buktikan bahwa yang keluar pada hari ketiga itu iblis. Mau nggak? Dia menyangkal Bapa juga. Ya kamu yang menyangkal Bapak. Bapak itu satu-satunya Tuhan. Kamu sangkal. Kenapa kamu sangkal? Karena kamu juga menuhankan yang keluar dari kubur. Berarti kau sangkal keesaan Tuhan. Kalian lainnya. Nah, sekarang aku tanya sama kamu. Kalian Yang keluar dari kubur hari ketiga itu Tuhan atau setan atau manusia? Jawab. Jawab dulu. Yang keluar pada hari ketiga. Macam kamu, Oh, curhat dia. Udahlah, ampun saya. Tahu sejak pun tidak akan didengar. Ampun Bahkan saya. Lolo. Bahkan Injil bilang di karang-karang. Siapa yang karang? Saya tanya kau. Oke.
Saya jawab. Dengan hormat saya tanya, siapa yang Oke. karang? Oke, Kasih saya tahu bacakan. bagus-bagus ya. Saya bacakan. Siapa yang karang? Itu langsung Tuhan yang sampaikan. Dia moderator dan jelaskan. Saya buktikan kalau itu dikarang, boleh? Diam dulu kau, diam Dimas. Boleh kalau saya buktikan bahwa itu dikarang nih. Bacakan samamu. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, aku setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Tuh. Kabur si kafir. Itu apa itu namanya itu? Hah? Apa itu? Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, 50. Segala firman, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup yang kekal. Tuh, Yesus aja takut bicara sembarangan. Lah ini, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Itu yang kau katakan Injil itu. Kau mensiksa dirimu, kau bertanya tentang Al-Quran. Siksa kau. Siksa. Kenapa? Bible akan pasang badan. Silakan saudara-saudara ahli tank. Naik ke sini hanya ada dua. Pulang dengan duka. Naik ke sini. Pulang dengan duka. Atau pulang dengan menerima ilmu dari kami yang ada di sini. Kalau kau membantai ilmu yang kami sampaikan, kau akan luka. Otakmu jadi bernanah jadinya. Tapi kalau kau lapang dada, sabar, menggunakan akal, menerima apa yang kami sampaikan dengan sabar, dengan lapang dada, dan mencocokkan dengan apa yang ada dalam Bible, ya insya Allah kalian akan mendapatkan hal yang bermanfaat. Tapi kalau tidak, kamu akan pula dengan mendongkol. Bisa jadi begitu masuk rumah, ku tampar semua orang yang ada dalam rumahmu itu karena emosi. Ini gara-gara saya naik nih. Ku pikir bisa membuat Bang Suma dan timnya terpojok. Aku babak belur di atas, bah. Bapak mau minum kopi, udah diam lu kau. Ketepak. Datang anaknya, Papa minta duit. Aku tunjuk juga, ketepak. Aku lagi pusing ini, pusing. Babe lagi pusing. Nah, sana, jauh. Ada apa, Bang? Aku naik membuat Bang Suma terpojok dengan pakai terjemahan Quran. Ternyata aku yang disemesnya. Ampun, bah. Ya udah, lain kali jangan lagi naik ke situ. Jangan lagi naik ke situ, jangan lagi naik ke sana di tempat itu, jangan. Nggak bisa nggak naik, iblis yang ada dalam diriku ini meronta-ronta. Sama itu bang, sama waktu di dalam kuburan ini ditanya bang, marok buka, ketepak katanya bunyi, sama. Makanya siapa tilam aja, tilam sama helm. Meronta-ronta, iblisku meronta-ronta katanya. Masa dibilangnya kita menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Wah, nggak terima aku. Yang keluar dari kubur itu bukan makhluk. Bukan makhluk, lalu apa rupanya? Ubur-ubur. Masalah generasi. Ada ayam, Zulkifli, kemari bawa akal bos, bukan bawa ayam. Kemananya? Kemari bawa akal, bukan bawa ayam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Anda dibawa, ayo kita adu kitabmu. Boleh? Ya, maksud aku kan kitab kita Al-Quran sama Bible gitu. Aduh mah, kok nggak ada ngomong gitu. Bikin naik tensi aja punah. Biar ada pertanyaan toh. Aduh, di bawah taping kok nggak ada di kitabmu jambak, gue pikir kitab Al-Quran. Allahu Akbar. Rupanya bawa ayam. Bawa ayam. TikToker, monitor. Jadi yang di bawah netizen typing juga yang betul-betul, jangan memperkeruh suasana di bawah. Mengajarkan nadu tapi ternyata Islam, ya. Ya, yang Oten, yang mau paling kalau nggak turun dari sini agak sengklek sedikit atau apalah. agak sengklek sedikit. Kasihan sih, mau kayak mana? Ya tugas kita menyampaikan.
Kita kan disuruh menyeru. Apalagi dia yang datang di sini bertanya, ya kita jawablah. Dan yang diceritakan Al-Quran ini adalah Nabi Isa yang hidup di abad pertama kan, menurut tradisi histori. Kan itu yang kita jelaskan. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil. Nah, siapa yang membukukan itu? Sama seperti hadits. Jadi kedudukan Injil itu sama seperti hadits. Jadi Nabi Isa menerima wahyu, Nabi Isa menjelaskan wahyu itu. Penjelasan Nabi Isa itulah hadits. Kalau dalam tradisi penyampaian risalah keislaman oleh Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang menuliskan hadits itu kan para perawi. Mereka menjelaskan, ada keterangan kedudukan hadits adalah sahih, dhaif, maudhu, dijelaskan sama mereka. Sekarang kalau diceritakan dengan tangga-tangga sanad hadis penyampaian berita, penulis Bible ini ada nggak menjelaskan tulisan saya ini sahih, tulisan saya ini dhaif, tulisan saya ini bla 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 dan seterusnya? Kan nggak ada. Dituliskan. Betul dituliskan, tapi pola penulisannya ya tidak seperti Al-Quran, tidak seperti hadits. Karena hadits itu runut, isnadnya harus jelas, perawinya, matannya harus jelas. Tapi kalau ini enggak, apalagi yang sudah masuk ke Indonesia ini lama. Sedikit-sedikit Isa Al-Masih, habis itu berubah jadi Yesus. Depan lagi berubah lagi nanti tuh. Kitab yang selalu direvisi, dikoreksi. Menjadi firman. Yang selamat, jadi yang selamat di hotel nanti cuma firman, proses selamat masuk surga ya kan? Firman. Ditanya pas di penghakiman, ditanya Tuhan, siapa di sini namanya Firman? Saya. Selama di dunia apakah kau Tuhan? Tidak Tuhan. Nah, masuk, selamat masuk surga, Firman. Jadi Oten yang mengatakan Firman itu Tuhan, suka-suka hati aja Oten. Itu aja dulu yang mereka harus selesaikan sebenarnya. Di Yohanes 1, ketika keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, Yesus bertemu dengan Filipus. Tidak bertemu dengan Paulus, tapi Filipus. Filipus mana kitabnya? Sementara diceritakan di dalam kisah para pewarta 8 nomor 53, di situ jelas sekali dikatakan, nomor 35 maksud saya, Filipus berbicara dari nas, memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus yang diberitakan kemudian oleh Filipus. Berarti yang punya validasi, yang punya legitimasi untuk melanjutkan Injil Allah dari Yesus yaitu Filipus, bukan Paulus. Yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil siapa? Filipus. Tapi kok Paulus ada 13 kitabnya? Yang dipanggil Filipus, yang punya kitab Paulus. Harusnya Filipus yang punya kitab, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Matius. Lagian juga Yohanes itu kan bukan penulis kitab Yohanes, Matius juga bukan penulis Matius. Harusnya penulis-penulis ini yang dipanggil, tapi faktanya yang dipanggil Filipus. Mana Injil Filipus? Injil Filipusnya mana? Enggak diterima. Injil Filipus dijadikan Injil apokripa, Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak diungkapkan. Kenapa? Karena di Filipus 4:9 di situ diceritakan Yesus menikah dengan Maria. Ahai. Alhamdulillah. Berat memang, berat. Assalamualaikum. Berat ya. Salam. Oh, Islam bang. Ya, Islam dari Filipina. Oke bang, salah jambak aku bang, salah jambak bang. Boleh bang. Ya bang, nama-nama aneh nih aku jambak bang. Salam kenal bang ya. Iya ya.
Oke, Assalamualaikum. Ya, abang dari Filipin. Asli orang Filipin, Bang. Asli. Oh, kok bisa bahasa Indonesia, Bang? Mindanao. Hah? Mindanao? Oh, abang bisa bahasa Indonesia? Malaysia. Oh, dari Malaysia ke Filipin. Oh, dari lahir ya Islam ya, Bang? Ya, betul. Orang Solo. Tidak ada jadi Kristen orang Solo. Sebab melawan penjajahan. Oh, gitu. Iya. Oke, Bang. Makasih, Bang ya, sudah mendukung dan menyimak, Bang ya. Di bawah ya, Bang. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ten, jangan tapping di bawah, Ten. Cuma tapping saja. Naik ke atas. Buktikan kebenaran. Sampaikan kebenaran, jangan menghujat. Sampaikan kebenaran ajaran Kristen itu. Jangan menghujat. Kalau enggak nanti kena ketepak katanya. Aduh. Si Atomen tuh Bang Blender, dia dari Malaysia, cuman itu lebih pusing dari Oten Indonesia Bang Blender. Tadi pagi sama temuan. Kenapa? Maksudnya? Si Atomen, cobain aja Bang, nanti naikin dia si Atomen. Dia Oten, itu di bawah ada. Naiklah dia. Oten mana? Iya, Atomen tuh. Aduh. Oten cemana? Dia pakai baterai. Baterainya jadi lobet. Kalau lobet baterainya ya, cara ngomongnya begitu. Harus dicas dulu dia pakai genset. Tapi memang iyalah. Diskusi sama Oten ini cuma mana yang bagus ditanya. Sama. Ten, kau dari mana, Ten? Aku beli sepatu tadi gitu. Oke. Kau nanya dari mana? Nomor kakiku 41. Aku nggak nanya nomor kaki. Kau dari mana? Iya, nomor kakiku 41. Pas kayak bolot lah bicara sama Oten nih. Diminta data jelaskan. Sakit kepala kan? Orang kita minta data, dia jelaskan ya kan? Aduh, dia minta. Kadang-kadang memang harus sabar lah kita ngadepin. Tapi cemana? Kita ikutin seleranya. Ten, aku nanya kau dari mana? Iya, aku nomor kakiku 41 Blender. Aku nggak nanya nomor kaki kau dari mana? Ya udah aku ikutin. Kau nomor kaki kau 41. Di mana kau beli sepatunya? Tadi pas di pasar aku jumpa timun, beli sekilo timun. Aduh, matilah. Begitulah, kita ikutin juga. Lama-lama kan emosi. Begitulah, jadi harap maklum aja lah teman-teman ya. Asal jangan kalian pecahkan aja handphone kalian dengar congorotan di atas. Saking emosinya longor kali. Tapi memang itulah, banyak kali longornya. Tapi sebagian udah bisa ya, udah pada bisa masuk ya, tanpa harus pakai VPN di bawah netizen. Teman-teman di bawah pakai VPN. Masih pakai VPN ya? Atau udah normal belum ya? Belum ya. Oh, masih sebagian ya. Udah ada nggak tanpa pakai VPN bisa masuk? Oh, iya. Oh, berarti belum normal ya? Iya. Waalaikumsalam tuh Bang Blender sama Bang Temon, kenapa nggak pernah on cam ya? Kok cuma denger lucunya katanya? Ya karena kami penghujat. Nggak bercanda. Ya ini Muhammad, ini mah dari Malaysia Bang. Ya tadi permintaan. Silakan. Apa Pak Muhammad ada yang Waalaikumsalam. Ada yang bersabit. Oh, terpijit. Iya. Dari Malaysia Pak. Dari Malaysia. Iya. Singapura Bang, saya lagi driving. Singapura. Alhamdulillah. Salam ya. Hidup maju ya, apologi Indonesia. Siap. Islam. Amin. Amin. Ini Asia semua Bang yang masuk Bang, rata-rata Bang Blender. Dari Asia, jadi dari luar negeri kan yang cuma bisa masuk. Jadi pasti banyak orang luar. Oh iya, orang luar. Enggak, tapi Oten banyak juga sini yang aktif online ini. Abang jambai terus nih. Oten bisa dijambain. Komal ini pokoknya lagi diskusi, dia bisa Bang tarik kemari. Asal mau aja dia. Kadang-kadang ditolaknya. Tanpa diduga-duga tiba-tiba udah nyampe dia di Komal nih.
Kalau dia online Bisa. bisa. Itulah, dia mau jambaki semua nih. Banyak Kak, ya jambakin dulu aja semuanya. Malaysia cuti hari ini banyak main TikTok seharian. Oh. Gurunda izin bertanya, kalau berarti tapi ini keluar dari konteks, kalau nanti tanggal 13 tetap jadi kan? Insya Allah. Oke, siap. Insya Allah banyak yang nanya katanya. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Indonesia ini dalam keadaan aman-aman terus ya. Mudah-mudahan selesai permasalahan di Indonesia ini ya teman-teman ya. Karena apapun ceritanya ya kita juga yang susah ya. Kita doakan, boleh berdemo tapi jangan membuat anarkis, itu yang penting teman-teman saudara semua. Doakan yang di luar negeri, doakan semoga Indonesia dalam keadaan baik-baik saja ya. Mungkin di sini banyak yang menonton dari luar negeri, ya doakan ya, mudah-mudahan Indonesia dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Amin. Nah bang, yang nggak ngetik amin, jambak bang. Jadi Oten ini sama seperti mengikuti demo, begitulah teman ya. Mereka seperti lembu dicucuk hidungnya, ngikut aja tanpa harus menelaah dulu informasi yang mereka dapat. Nah itulah kebanyakan Oten ini. Sama kayak demo, yuk demo yuk, ayo ikut aja. Habis itu kena tembak, mati udah. Bang begitu juga lah Oten ini, ikut aja tanpa menelaah apa yang disampaikan. Ya salah satu terbukti kan, coba bayangkan, satu STT itu ternyata menciptakan kurikulum Islam di satu STT itu, dan mereka membahas Al-Quran yang dosennya itu dari Kristen. Bayangkan, apa pantas itu? Apa nggak hancur semua? Cobalah, kan artinya kebencian ditanamkan mereka kepada Islam. Coba, misalnya pula orang Kristen pula membahas Al-Quran, pemakan babi. Nah itu kan sebuah apa ya? Sebuah tindakan apa ya? Kejahatan situ. Apakah ada izinnya atau tidak itu? Nah itulah terakhir menafsir-nafsirkan ayat itu, disampaikan kepada kita, itu aja. Apa pantas? Dan itu memang fakta. Ya, memang doktrin Tristan, doktrin kebencian. Keceplosan kan? Apa ada lewat Tristan Longor. Naik pula dia. Naik pula ke alam aja. Begini Tristan, sebentar. Gak usah, jangan gitu, jangan panik lah. Slow. Jangan gitu, sebentar ya Tristan. Aku tadi kan mengatakan sama si Munte, oke? Udah, aku bicara. Tunggu dulu. Jangan kok kayak perempuan. Ganti-gantian bicara. Sebentar aku mau nyampaikan begini ya. Tadi kan aku mengatakan sama, tunggu dulu lah. Aku bicara, kau nggak bisa bicara aku sebentar. Aku bicara sebentar, oke? Tadi kan mengatakan. Iya udah sebentar, 1 menit ya. Tadi aku mengatakan bahwasanya akulah senggol kenapa? Apa yang disampaikan Bang Juma, aku bilang sama, lari kau, macet. Itulah orang gila itu ya, orang stres teman-teman, orang stres begitulah, penyakit hati. Udah tahu stres abang naikin, nanti kita ketularan. Udah tahu stres abang naikin pula. Iya, janganlah nanti ketularan kita. Kayak kesurupan dia. Enggak terpijit abang tadi, makanya bicara tiba-tiba di bawah lagi jamba-jamba, lewat masuk dia langsung terpencet, kan orang gila naik.
Abang keceplosan bilang doktrin Tristan ya kan? Iya. Nanti Oten ngikut pula doktrin Tristan. Iya, pas dia di bawah lewat, lagi jamba. Masuk pula, kan betul orang gila naik, betul. tiap hari membahas orang aja, tapi penontonnya cuma 5 penontonnya. Marah bang sama temen, kata temen gini, daripada ngebahas Gurunda Juma yang nonton 5 orang, udah buat grup WA aja, kalian video call ngobrolnya di WA aja, nggak di TikTok. Yang nonton 4, 5 aja, ngapain ngegibah? Buat grup WA lebih bagus. Ada marah dia bang kayak gitu. Apa kau temen masih kecil, kau jangan ikut campur kau, katanya. Ada tukang kopi marah-marah. Ya mungkin sebelum ada Kristen, mungkin Bang Klusiek sini kayaknya sih banyak ingin belajar ya Bang Klusiek. Ya, saya ingin banyak sekali. Oke, mungkin sambil menunggu bisa Bang Zuma kasih pencerahan, mungkin Abang banyak mau bertanya, silakan Bang. Menunggu yang lain Bang. Bang Zuma, bagaimana cara menjelaskan tentang terdapat poin di Matius 20 nomor 22 itu di versi lama dan versi sekarang, dan bagaimana kolerasinya, keterkaitannya. Izin Gurunda biar aku memahami asbabul sampai terakhir yang kita ketahui sampai sekarang gitu. Yang mana ini? Matius berapa? Ini gini abangku, kita masih ingat teman kita yang ada di mana, di Pancur Batu atau di mana itu? Yang kemarin, yang sementara sekarang berkasus. Itu karena dia menceritakan apa? Mentafsirkan kitabnya orang lain tanpa ada yang punya kitab. Jadi kalau saya diminta mentafsirkan di sini, lalu tidak sesuai dengan penjelasan yang mereka imani, ya saya bisa kena hukum. Oh, jangan dah. Ya, kadang-kadang kecuali kalau saudara rela saya kemudian dikasuskan lagi, ya nggak apa-apa. Saya jelaskan di sini. Allah hancurkan musuh-musuhnya. GZ01 Official. Amin. Ya, dan terkadang aku di Komal itu ada tema tentang terkait ini dan aku belum memahami sepenuhnya untuk. Ya itu bisa di belakang layar bang, kita pelajari. Tapi kok depan ini, depan umum, sahabat saya bertanya tentang kitabnya orang Kristen, habis itu saya menjelaskan, itu kenanya monolog. Artinya saya memberikan penafsiran terhadap kitab orang lain. Nah, mungkin dia setuju, tapi karena dia mencari kelemahan, akhirnya nanti dia, oh ini enggak begini maksudnya kitab ini, kok orang ini bukan Kristen kok bisa mentafsirkan begitu. Lain cerita kalau kita punya lawan diskusi yang punya kitab maksudnya. Itu yang di Sibolga, betul. Yang di Sibolga itu kan gara-gara begitunya dia mentafsirkan Bible sendiri, monolog. Akhirnya dia masih ditahan ya. Bunda Rahmat tuh sering gitu. Dalam konteks tidak boleh nggak ada lawannya, jangan mentafsirkan kitabnya. Iya. Hati-hati sekarang, hati-hati. Terkecuali mungkin Gurunda kalau pertanyaan tentang keislaman mungkin boleh ya Gurunda ya. Iya, itu kan iman kita. Nah, iman kita. Makanya tadi temen tuh kirain tuh abang ini mau bertanya tentang pertanyaan orang Kristen tentang Islam, terus nggak bisa menjawab, kirain tuh gitu. Baik, berarti tidak boleh dalam konteks kajian-kajian atau kita membahas, membuka tanpa ada lawan dari pemilik kitab itu. Iya, kita harus sadar ketika kita kemudian bersosial media seperti ini, jangan kita menganggap bahwa yang ada itu cuman kita aja yang beberapa kota ini di sini. Ini udah disimak puluhan ribu, bahkan nanti jadi jutaan orang mendengarkan. Terekam ini besok, lusa, tahun depan, baru kemudian orang baca, kebetulan orang itu punya wewenang, kemudian bisa dijadikan video itu untuk menjadi bahan laporan. Begitu bang, bahaya itu.
Apalagi mereka kan memang sedang mencari-cari celah, di mana bisa jatuh ini, di mana bisa jatuh, di mana jatuh. Apalagi Bang Zuma orang paling dibenci sama mereka. Alamak. Orang saya kentut aja mereka catat. Gitu Bang. Terima kasih. Iya Bang. Mungkin ya pertanyaannya entah. Aku pikir tadi Bang bertanya subhat mereka selalu gitu loh Bang. Tapi Abang banyak nyimak aja dulu Bang ya. Insya Allah kalau Abang selalu setima, lama-lama pasti dapat Bang. Alright Bang. Bahkan aku sudah mencatat literatur. Alright. Semuanya, karena beberapa orang yang sudah masuk Islam itu, dan aku tertarik untuk mengumpulkan informasi, baru aku berani bicara head to head seperti itu. Nah, ya beginilah Bang, kayak karakter kayak Malena di bawah nih Bang. Typingannya Bang, beginilah karakternya, ya kan? Lah Bang lihat kan? Begitulah Kristen tuh Bang, ya. Udah tahu kan? Karena tetap berjalan tanpa ilmu, akhirnya larinya ke penyesatan. Jadi aku tetap mencari dengan kerendahan hati guru-guru di sini untuk menerima saya dan memberikan informasi keilmuan ke kami seperti itu. Ya, Islam itu Bang udah jelas Bang, kebenaran itu di Islam Bang, asal kita mau belajar aja Bang, ya, kebenaran di Islam aja Bang, lebih perdalam aja Al-Quran Bang, udah, Abang lebih perdalam Al-Quran Bang, lebih belajar lagi untuk Al-Quran Bang, itu aja Bang, saran Bang ya, insya Allah Bang dapatkan itu. Alright? Mengerti. Ya Bang ya, paham ya Bang ya, perdalam aja Al-Quran, ya, insya Allah dapat Abang itunya. Oke Bang? Baik. Oke, assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Bang dan semua Bang Blender. Ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Aku di bawah aja Abang Host. Oh, tapi cek Bang. Oh iya. Kupikir Abang ahli pikir itu Bang, ahli pikir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian noten yang di bawah jangan banyak typing kalian. Macam mama-mama kalian ku tengok. Typing di jambang gak boleh naik. Jangan kayak mama-mama kalian. Naiklah bos. Ngamuk di atas. Oh ini di bawah typing anakku jago typing. Cuman kayak gitu sajanya. Naik, buktikan. Buktikan kalau kebenaran ajaran maunya gini loh. Seharusnya kalian sampaikan firman Tuhan itu, bukan kalian menghujat. Bukan menghujat. Suka-suka kula kepala bapak. Kau suka kau, nggak usah kau taping. Suka-suka aku tapi kau taping, ngarang aja kau. Suka-suka aku, ya suka-suka aku juga lah. Aku komplain kayak gini sama kau di komalku. Enak aja kau. Naiklah kau. Kok suka-suka aku yang punya hak tuh aku, bukan kau, longor. Naiklah kau ke atas, sampaikan. Kok takut? Bapak kau lah, kau punya bapak kau. Gas. Suka-suka itu komalku kok. Kok kau pula yang suka-suka hati? Mau kuki kau blokir kau bebas kan? Kok kau pula yang punya suka-suka di komalku, longor kali kau. Itulah kau, kebanyakan makan babi jadi longor kau. Kau kurang-kurangin kau makan babi, biar pintar kau. Bapakku di kuburan, bapak kau ya sama kayak Tuhan kau di kuburan. Sama kayak bapak kau. Makanya kau menuhankan orang apa? Bangkit dari kubur hantu. Naiklah kau panas kau di bawah. Ngapain kau taping di bawah? Naik kau buktikan firman Tuhan. Kau buktikan kebenaran agama kau itu di depan kami. Yakinkan kami. Itu baru paten. Kalau cuma menghujat, taping di bawah, apa itu? Bukan menunjukkan kebenaran. Cemana pula? Apa nggak murtad? Apa aja mualaf aja orang semua gara-gara tingkah kalian? Ya murtad nggak pernah aku lihat mualaf terus tiap hari. Gara-gara apa? Kayak ginilah tingkah kau. Naik kau sampaikan, yakinkan kepada kami kebenaran agama kalian. Itu baru keren. Ini menghujat suka-suka aku, suka-suka kepala bapak kau tuh. Nggak pernah naik, taping. Iyalah, yang itu aja lah, perlu dipersiapkan kalau nanti di kuburan. Makanya sama si Kepas tuh bawa tilam, jangan bawa peti. Kau mati bawa 2 tilam, bawa 2 peti. Satu isinya tilam sama helm. Tilam kapuk itu kalau ditanya malaikat nangkir kan. Kau bawa
Jangan bawa apa-apa. Pede kali kau dimateraikan masuk surga. Suka sekali kalian. Enak kali gitu. Mati langsung masuk surga. Kalau udah kayak gitunya pula ajaran kalian, reward masuk surga. Semua orang masuk Kristen, ya kan? Enak aja, mati masuk surga langsung, hidup bebas di dunia, nggak ngapain-ngapain. Mau berbuat ini bebas, buat ini bebas, mati langsung masuk surga. Hei, aku panitia murtad kalau kayak gitu benar. Hah? Nyogok pun orang mau masuk surga, nyogok biar tau kalian. Nyogok masuk surga. Ini enak aja terus mati masuk surga. Masalahnya kadang-kadang itulah, tapi yalah kebencian itu ya. Kalau ditanamkan kebencian, sulit lah kita. Sabar aja lah, Oten nih. Sabar aja lah. Sabarlah, jadi cuman lagi. Nggak habis sabar maki. Ini mau sampai kapan ini TikTok begini ya? Menurut isu itu sampai tanggal 12, Gurunda. Tanggal 12. Ya, menurut ini. Kalau di kota kami ini sekarang kantor-kantor dibatasin buka. Anak-anak nggak sekolah, sekolah dari rumah. Iya. Iya. Kalau di Bandung, larangan keluar lewat jam 8 malam sekarang tuh, Gurunda. Nggak boleh Tapi masih keluar. anak-anak masih sekolah. Anak-anak masih. Tapi malamnya nggak boleh keluar jam 8 malam. Kemarin juga teman pulang kerja jam 10 langsung ada mobil berhenti, langsung ditanya dari mana, mau kemana, kayak gitu. Udah langsung diinterogasi kayak gitu. Isu-isunya nggak berani temen ngomongnya. Intinya dibatasi dari jam 8 malam sekarang. Di Bandung ada red zone sama itu red zone-nya ada gitu. Jadi nah kalau ke daerah Lembang aman. Udah darurat, Gurunda. Ya itulah, mudah-mudahan kita doakan. Kemarin di Makassar Bang ya, kantor DPR-nya Bang ya? Iya. Nah itulah. Ada meninggal juga katanya Bang ya? Meninggal ya? Ada. Tiga orang. Tiga orang ya? Iya. Itulah, kita doakan semuanya insya Allah segera pulih kembali. Ya. Tapi ya angin-anginan juga sih. Semalam sore ini walaupun kayak gini belum ada yang bisa pakai VPN, banyak juga Oten masuk. Oh gitu. Banyak Bang, Oten sore semalam. Kesempatan sebenarnya mereka ini kan. Oh, Oten senang kali nih Bang. Wow, bisa perlu lama kayak gini, nggak terganggu Bibelnya, nggak terganggu ya kan? Oten maunya ini. Berdoa dia, Oten berdoa gini, kalau bisa TikTok ini berhenti katanya, nggak terganggu, ya kan? Gitu ya? Iya. Kalau bisa. Yang lagi di. Jadi bahas. Mereka kan nggak senang Bang. Makanya ketika Bible mereka selalu dibahas, makanya mereka mencari kesalahan Al-Quran, kan begitu? Nggak senang. Itunya tujuan mereka. Nggak senang Bible-nya dibahas. Kalau bisa, si Edis pun lemas. Edis lemas, sudah ke Malaysia Edis ya. Udah lemas dia, udah nangis doang dah, sedih dia. Nggak di Amerika lagi dia? Nggak, katanya sih ke Malaysia. Ya besar lah biaya hidup Bang. Udah nggak live gini cuman coba. Ya kan? Udah dari mana biaya hidupnya? Iya. Nah, tanyalah Bunda Mila di Amerika biayanya besar ya kan Bun? Biaya makan, biaya apa? Pastilah itu. Nggak live dia, gimana? Terus lah Malaysia. Tapi mimpinya mau sekolah bikin rumah apa? Rumah apa dibilang? Rumah apologet katanya. Iya. Angan-angan tapi itu. Mimpi lah. Setel aja itu Bang. Berarti. Setel biar minta donasi, ya kan? Setel donasi. Nasi. Oh gitu. Iyalah. Rumah apologet enggak aja. Di sana pula rumah apologet di Amerika. Orang Amerika udah ninggalin gereja. Oh, dia mau bikin. Iya. Gereja pada mau dijualin gereja ya kan? Datang dia mau bikin diganti sama bar lebih rame bar katanya dibanding gereja.
Iya. Sudah gitu mau bikin apologet pula dia. Siapa yang mau datang sih? Apa yang mau datang ngarang aja? Orang pun trauma. Orang pun trauma. Ngomong Bang Blender ngomong bahasa Inggrisnya kan lo ini medok Jawa, mana ada Oten Amerika mau ngikut si Edis. Medok Jawa ngomong bahasa Inggrisnya juga. Iya. Ho aruyu katanya. Betul. Terus mau khutbah, udahlah. Iya juga ya. Iya, Gurunda akan mau khutbah nanti gimana? Ini Inggris. Aduh. Ini Bang, ada Bang Blender. Ya Pak. Ya, Nindraf raport. Nindraf. Monitor. Bunda Semon, naik kau Bunda Semon. Ngapain kau tipping? Islam sudah kena doktrin. Naik kau, naik. Woi. Gerem kali aku naik kau. Naik kau dulu, naik. Nanti ku mute kau ya, ku mute kau ya. Ku mute kau mau, mute. Gak usah di mute, mute. Jangan. Ku mute kau. Ini nih. Ini. Ku mute kau, enggak ku mute kau, ku mute. Ya, apa? Nindraf. Ya, mau jambak privat dia. Mais tukiran. Mais. Tukiran. Ya, oten. Gak usah kalian tapping di bawah. Tapi banyak loh Bang, di komal aku di banyak oten di bawah Bang. Tapi nggak mau naik, kadang-kadang seminggu. Aku perhatikan itu Bang, dia tahu aku. Seminggu belum aku baru buka dia duluan nyampe Bang. Kebanyakan. Iya. Ketika aku buka nyampe dia di bawah stand. Aku tengok VT-nya nih, iya dia oten. Ya mudah-mudahan dapat kebenaran lah ya. Walaupun apa seminggu banyak di bawah. Banyak Bang. Karena aku berteman sama oten semua, makanya yang Islam jarang fallback. Yang oten mau Google temenin. Dan semua banyak loh. Ya, diam-diam belajar. Assalamualaikum Bang Blender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Blender, Edis kat mana? Dekat Malaysia kat mana? Waduh, nggak tahu saya Kak. Waduh, Bang Blender sih. Jadi ada orang Malaysianya datang ke sini, atuh. Oke lah, kalau tahu bagi tahu infonya ya. Biar kita kalau tahu Kakak mau Kakak apain? Mau Kakak apain? Mau Kakak apain? Biar kami sunat, mau disunat ya? Mau dijambak rambutnya. Sunat Kak ya? Kalau saranku Kak, ya kan, bawa dia ditelanjangin, udah taruh di pohon yang banyak semut merahnya itu Kak. Udah ikat mulutnya, udah taruh situ, biarkan aja. Dia semut, dia gigit dia semut. Iya, belum tahu Kak informasinya, tapi biasalah pengalihan. Malaysia pun banyak orang geram tengok dia Bang. Oh iya. Ya nggak tahu lah Kak, mudah-mudahan biarkan sajalah. Dia bisa berbuat apa, kita juga bisa berbuat Kak. Ya. RBK monitor. Oke Bang Blender. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RBK. Iya, dia katanya info cari. Ngapain dicari-cari? Apa yang kita pusing-pusing cari dia coba? Ngapain? Ngapain pusing-pusing cari dia? Lama-lama kayak siapa tuh? Dibiarkan aja. Kalau kayak gitu-gitu, kita kan yakin kan Allah biarkan dulu. Allah biarkan dia bersenang-senang dengan dirinya itu. Habis itu baru ketepak, selesai. Biarkan aja, ngapain ribut-ribut? Tapi tengok kemarin videonya kan, nangis dia kan? Kan nangis dia. Ada videonya kemarin, udah nonton nggak? Itu tanpa disadari dia. Ya kan? Dia ragu jadi cari Tuhan itu ada atau tidak. Bener. Itu tanpa dia nggak nyangka dia di videokan itu. Waktu dia kemarin tuh nggak sangka dia di videokan. Nangis kan? Cari simpati kan? Udah. Tekan batinnya dia itu. Biar dikasihani sama orang-orang itu, kasih koin. Nah iya. Kasian sih. Orang cari duitnya pun dari situ. Kalau nggak live gini, gimana cara biaya hidupnya di Amerika? Tau lah tanya Bunda Mila ini. Besar kali biaya hidup di sana.
Gak makan dia gimana? Jadi pemulung lah, sama kayak Tepudin. Dari pemulung. Ah, jadi pemulung lah. Lagi. Sebentar aja itu yang kayak gitu-gitu. Gak mungkin Allah biarkan. Pasti. Allah kasih enak dulu dia. Tapi jujur aja lah, udah banyak yang menderita, nggak ada kebenaran. Makanya mereka itu nggak ada kebenaran. Apa sih yang mau dibenarkan dari? Nggak ada kan? Orang kita yakin agama Islam agama benar. Kalau kita benar, kalau dia benar pasti dia turun ke Indonesia karena dia salahnya, makanya dia di situ. Kesalahan itu sampai di mana sih? Kan ada apa yang disimpan itu lama-lama tercium juga. Biarkan saja. Ya kan Bunda Mila, besar nggak biaya di Amerika Bunda? Bunda Mila, oh Bunda, Ketiduran mungkin Bunda Mila. Oh di sana malam ya? 2 tahun lalu, iya 2 tahun lalu saya ditawar ngajar di sana sama komunitas mu'alaf. Gaji awal 150 juta per bulan. Tapi saya tolak. Saya tolak karena ya bukan masalah biaya hidup. Tapi setelahnya 2 tahun itu, kalau tidak menetap di sana balik lagi ke sini ya sama aja kan. Mending di sini aja. Oh iyalah. Nah gitu. Ada dulu teman-teman tahu itu. 2 tahun, 3 tahun apa 2 tahun lalu itu saya ditawari. Mu'alaf di sana kan banyak tuh yang pengusaha-pengusaha, orang-orang kerja, orang yang duduk di parlemen, dan mereka butuh. Salah satu Bang Suma diusulin sama sahabat kita ini. Nah ternyata banyak yang mau. Ya udah kalau Bang Suma silakan aja.